Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kakao, salam petani Indonesia. Bertemu lagi di channel yang sama bersama dengan saya Mahdi Kakao dari Nisam Kabupaten Aceh Utara, Nanggro Aceh Darussalam. Masalah pembahasan tetap hal yang sama tentang kakao. Kita hari ini para pencinta kakao dimanapun Anda berada adalah hari ini saya akan bahas tentang pemangkasan kakao. Pemangkasan kakao dibagi ada 3 bagian. Yang pertama ada pangkas bentuk, yang kedua ada pangkas produksi, yang ketiga ada pangkas perawatan. Nah, teman-teman sekalian, pangkas produksi dan bentuk sudah lewat semuanya, sehingga tanaman kita hari ini sangat dibutuhkan adalah pemangkasan perawatan yang rutinitas wajib dilakukan oleh setiap petani kakao. Tidak boleh tidak. Karena banyak sekali kita lihat kebun-kebun para petani kakao dimanapun Anda berada rimbun sekali, sehingga dengan kerimbunan yang terjadi di sini adalah dia susah mendapat sirkulasi udara tidak bebas, kemudian sinar matahari tidak bebas masuk ke sini. Nah, dengan demikian apa yang marak di sekitaran kebun-kebun kita teman-teman sekalian? Pasti hama dan penyakit, sehingga batat dan keras buah yang itu mutu dan kualitas biji kakao kita yang sangat-sangat rendah teman-teman sekalian. Dalam pangkas perawatan ini adalah yang wajib dilakukan ini seperti wiwilan, tunas air yang seperti ini dan wiwilan yang kecil-kecil ya. Kemudian buah-buah yang terserang oleh hama dan penyakit, pentil-pentil yang menghitam dan menguning seperti ini, inilah yang wajib dilakukan, semua akan diturunkan ya. Kemudian kalau ada cabang-cabang yang sakit, di antaranya cabang-cabang yang sakit dan cabang-cabang terserang oleh benalu, di sini kita akan melihat satu persatu teman-teman sekalian, akan kita melakukan pemangkasan ya. Seperti ini tunas air dan wiwilan ini harus wajib dilakukan pembuangan. Kalau tidak nanti terjadi rebutan unsur hara di antara buah dan wiwilan yang seperti ini yang tidak membawa faedah kepada kita seorang petani kakao. Jadi inilah jadi mutu dan kualitas kita sangat-sangat rendah. Kemudian ada banyak teman-teman sekalian menyampaikan bahwa apakah di saat melakukan pemangkasan perawatan ini tidak mengganggu keberlangsungan pembuahan pada tanaman kakao kita, termasuk pentil, rontok bunga dan lain-lain sebagainya. Tidak teman-teman sekalian. Kenapa? Sebelumnya kita melakukan pemangkasan rutin ini adalah di sini kita sudah lebih dahulu melakukan persiapan fisik bagi tanaman kita, menyuplaikan nutrisi yang lengkap baik atas maupun bawah, sehingga fisiknya sudah kuat. Kambium yang akan keluar nanti di saat kita melakukan pemangkasan ini adalah dia akan siap ditanggung risiko oleh si tanaman kita, walaupun ada hanya kecilnya terjadinya nanti hangus dan pentil, itu adalah risikonya sangat-sangat kecil sekali teman-teman sekalian. Jangan khawatir. Makanya ini perlu kita bergabung, perlu kita sharing, perlu kita berbagi secara terus-menerus, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Tidak zamannya lagi teman-teman sekalian dengan produktivitas kakao kita masih rendah. Ayo teman-teman sekalian bergegas, jangan sungkan-sungkan dalam melakukan pemangkasan tanaman kakao Anda sekalian ya. Ini wiwilan yang wajib Anda lakukan pemangkasan. Cabang-cabang yang merunduk, yang turun wajib dilakukan. Karena kalau tidak nanti maraknya hama dan penyakit kakao di sekitaran tanaman Anda sekalian. Mungkin yang tinggi kita bisa menggunakan di sini yaitu adanya gunting galah ya. Yang galah khususnya untuk yang di atas harus diturunkan, kita menggunakan gunting galah ya. Gunting galah. Nah, gunting galah. Jadi dengan gunting galah ini bisa terjangkau cabang-cabang yang kecil yang ada lebih tinggi daripada kita ya. Ini wajib diturunkan teman-teman sekalian, tidak boleh tidak. Kalau ini tidak diturunkan mungkin mengakibatkan fatal bagi tanaman-tanaman Anda sekalian yang ada di sekitaran kebun Anda semuanya. Ini buah yang terserang oleh hama ya, diserang oleh tupai, wajib dirontokkan. Kemudian daun-daun yang saling menutupi yang tidak produktif ini juga wajib dikurangi ya. Inilah dengan produktivitas dan tanaman kakao Anda sekalian adalah tetap normal, tetap stabil, dan bebas sirkulasi udara, sinar matahari bisa masuk dengan seksama dan bisa menyinari di antara cabang-cabang primer, sekunder, dan sekitaran pangkalan batang ya. Ini yang wajib dilakukan bagi petani kakao sekalian.
Nah, ini kan nampak wiwilan dan buah yang terserang oleh penyakit. Ini yang udah terserang oleh penyakit juga wajib diturunkan semuanya. Oke. Nah, ini dan yang begini udah cukup terang teman-teman sekalian, udah cukup nampak, yaitu dia sirkulasi udara sudah begitu bisa masuk dan bebas ke sini, tidak ada lagi di sekitaran cabang yang ditutupi oleh wiwilan dan tunas-tunas kecil yang sangat mengganggu dan merugi Anda semua bagi petani kakao dimanapun Anda berada. Jadi banyak sekali orang yang sharing adalah produksi tanamannya cukup rendah, ya. Kesempatan emas hari ini adalah jangan disia-siakan. Ingat teman-teman sekalian, kesempatan adalah hanya cuma sekali, ya, tidak berkali-kali. Kalau teman-teman sekalian tidak mau ngambil kesempatan ini adalah akan teman-teman sekalian akan rugi besar, akan ketinggalan, ya. Ini nampak sudah indah dan bersih. Nah, kemudian ini cabang merunduk, nah, sehingga dia akan bangkit kembali. Oke, teman-teman sekalian, termasuk di sini adalah ada yang benalu yang kecil-kecil di sekitaran pangkalan batang juga wajib dibersihkan di sini juga, ya. Mungkin ini bunga-bunga yang hangus dan layu wajib dibersihkan di sekitaran pangkal batang, ya. Teman-teman sekalian, ya. Ya, bisa menggunakan kuas, kita menggunakan kuas agar benar-benar tanaman kita bersih, sehat dan rapi, ya. Ini mungkin kalau kuas dia agak lembut, nggak begitu terganggu dalam pertumbuhan bunga. Oke teman-teman sekalian, di atas belum begitu nampak terang, masih banyak wiwilan yang kecil-kecil perlu kita turunkan di sini semuanya. Wajib siap kita akan menurunkannya, ya. Kalau enggak ini sangat-sangat mengganggu. Adalah cabang-cabang wiwilan ini bukanlah cabang-cabang yang membawa keberuntungan bagi Anda semuanya. Makanya jangan takut-takut di sini kita sharing, yang takut-takut kita berbagi, dan takut-takut untuk belajar bersama. Teman-teman sekalian, kita harus bersatu. Kalau sendiri-sendiri kita akan kalah, ya. Kita akan main koreokan dengan yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa membangkitkan tingkat kesejahteraan bagi kita bersama. Petani kakao dimanapun Anda berada, ini 2 minggu sekali per 15 hari Anda wajib pantau perkembangan area di sekitar perkebunan Anda. Apakah dari sisi hama dan penyakitnya, apa gerangan yang akan terjadi di sekitar perkebunan Anda. Inilah yang akan mendorong, yang akan mendukung faktor-faktor produktivitas. Sehingga ini untuk menimbang adalah meningkatkan mutu dan kualitas daripada biji kakao kita, tergantung seberapa jauh Anda semuanya melakukan pemangkasan perawatan secara rutinitas, secara bijaksana. Salam kakao. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe videonya agar mendapat informasi-informasi lanjutan dari kami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.